Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Darul Putra Pradana, NIM 18 17 10 20 10 29 dari Universitas Jember akan mempresentasikan presentasi yang dibuat oleh Desri Pak Guru NIM 21 15 10 50 10 94 tentang implementasi smart farming pada tanaman cengkeh. Alasan kenapa diperlukan atau topik ini dibahas yaitu saat ini budidaya cengkeh itu semakin dilirik terutama oleh para petani dikarenakan memiliki nilai jual yang lebih tinggi atau cukup tinggi jika dibandingkan dengan rempah-rempah lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari tentang implementasi smart farming pada tanaman cengkeh sehingga harapannya cengkehnya memiliki kualitas bagus dan berdampak pada nilai jual yang lebih baik lagi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu tanaman rempah asli Indonesia dari Maluku dengan ciri berbatang pohon besar dan berkayu keras dan bisa hidup hingga ratusan tahun dengan tinggi 20-30 meter. Daun cengkeh berwarna hijau berbentuk bulat telur dengan ukuran lebar berkisar 2-3 cm dengan panjang daun tanpa tangkai berkisar 7,5-12,5 cm. Menurut Sutriyono dan Ali 2018, ada 6 tahapan pada teknologi prapanen cengkeh, yaitu persemaian dan pembibitan, kedua persiapan lahan, 3 penanaman, 4 pemeliharaan yang meliputi pengelolaan lahan dan tanaman, pengaturan naungan, penyulaman, penyiraman, dan pemasangan mulsa. Proses keenam yaitu pemupukan, dan proses terakhir yaitu pengendalian hama penyakit tanaman. Untuk proses penyemaian dapat dilakukan dengan cara benih dikecambahkan selama 5 hari. Ditaruh berjajar rata pada tempat keranjang-keranjang pipih yang telah diberi tanah. Benih yang telah disemai dapat diambil dengan tanahnya. Hal ini ditujukan agar akar bibit tersebut tidak rusak. Lalu, tanah yang menempel pada akar dibungkus dengan gedebok pisang yang telah dikeringkan atau dengan pembungkus lainnya. Nah, bibit yang telah dibungkus oleh gedebok pisang tersebut ditaruh di tempat teduh 1-2 minggu dengan disemprotkan oleh KOC 1-2%. Proses selanjutnya yaitu penyiapan lahan atau persiapan lahan. Hal ini dilakukan dengan cara membersihkan lahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tanah dan pembuatan lubang tanaman dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 80 cm, kedalaman 1 meter. 2 minggu sampai 1 bulan sebelum ditanam, tanah tersebut diberi pupuk kompos 5-10 kg. Proses selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dengan jarak tanam pada tanah datar 8 meter x 8 meter atau jika ditanam pada tanah agak miring dengan jarak tanam 6 meter x 6 meter. Pada proses penanaman juga dapat dilakukan dengan pola tanam campuran dengan sistem tanaman pagar. Proses keempat yaitu pemeliharaan. Pengelolaan lahan dan tanaman dapat dilakukan dengan cara mencangkul dangkal tanah di sekitar tanaman kurang lebih 10 cm. Hal ini ditujukan agar gulma tidak tumbuh di sekitar tanaman. Selanjutnya yaitu pengaturan naungan. Dapat dilakukan dengan naungan alami maupun naungan buatan. Apabila dilakukan dengan naungan alami, ketika pohon cengkeh telah berusia 5 tahun, sebaiknya naungan tersebut dihilangkan. Proses ketiga yaitu penyulaman yang dilakukan pada musim hujan
Bibit sulaman yang dapat digunakan berasal dari sumber benih dan umur yang tidak jauh berbeda dengan tanaman yang telah ditanam. Proses selanjutnya yaitu penyiraman yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada sore hari. Sedangkan proses terakhir yaitu pemasangan mulsa yang dilakukan menjelang musim kemarau untuk menjaga kelembapan tanah. Proses kelima yaitu pemupukan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi cengkeh. Dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu saat awal musim hujan dan awal musim kemarau. Jenis pupuk yang diberikan dapat pupuk organik maupun pupuk anorganik. Dan proses terakhir dalam teknologi prapanen cengkeh, yaitu pengendalian hama penyakit tanaman. Untuk hama sendiri ada beberapa, yaitu kutu daun, pengerek batang atau ranting, dan kepik helopeltis. Untuk kutu daun dapat dilakukan dengan pemberian pentana plus aero. Untuk pengerek batang dapat dilakukan dengan pangkas ranting, sedangkan kepik helopeltis dapat disemprotkan natural BVR atau Pestona. Untuk penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman cengkeh, ada beberapa, yaitu penyakit mati bujang yang disebabkan oleh bakteri Xylem limited bacterium dan busuk akar. Ada cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan pengaturan drainase yang baik, pengemburan tanah, dan diberi natural glio pada awal penanaman untuk mencegah penyakit tersebut. Proses selanjutnya yaitu menurut Setiawan dan Rosman 2015, pada teknologi pasca panen, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh cengkeh dengan kualitas terbaik, yaitu pertama sortasi basah, 2 pemeraman, 3 pengeringan, 4 sortasi kering, dan pengemasan. Untuk sortasi basah dilakukan ketika cengkeh telah tiba di tempat pengolahan dengan cara memisahkan bunga dari tangkainya. Terus kemudian proses pemeraman, yaitu bunga dan tangkai yang telah dipisahkan masing-masing dimasukkan ke dalam karung atau peti yang selanjutnya diperam selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pengeringan dan memperbaiki warna cengkeh menjadi coklat mengkilap. Proses ketiga pada teknologi pasca panen yaitu pengeringan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kadar air cengkeh hingga 12-14%. Proses pengeringan sendiri dapat dilakukan dengan mesin pengering atau menjemur di bawah sinar matahari. Proses terakhir yaitu sortasi kering dan pengemasan. Hal ini ditujukan untuk memisahkan cengkeh yang telah kering tadi dengan kotoran-kotoran dengan cara ditampi. Ada beberapa alat yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu destilator yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri dari limbah cengkeh. Ada beberapa bagian pada destilator yaitu boiler digunakan untuk merebus bahan, kondensor untuk menghasilkan uap, dan pompa air untuk menjaga sirkulasi air yang ada di dalam destilator. Mekanisme kerja destilator yaitu ada 4. Pertama, limbah cengkeh direbus dalam tabung boiler dengan temperatur 25 derajat Celcius. Uap dari rebusan mengalir melalui pipa menuju ke kondensor untuk didinginkan. Kondensor yang berbentuk pipa coil, pendinginan di kondensor menggunakan air pendingin yang disirkulasikan dengan pompa air. Dengan cara pendinginan tersebut, maka dihasilkan minyak atsiri yang keluar dari pipa pembuangan yang kemudian ditampung dengan botol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.